Halo Pedikers. Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan Gus Dur adalah mantan Presiden RI keempat yang cukup dikenal dengan humor-humornya. Wafat pada 30 Desember 2009 lalu dengan penyakit jantung koronernya. Ia meninggalkan seorang istri dan 4 orang putri. Ada yang tahu gimana nasib dan karir keempat putrinya? Eits, jangan kemana-mana, karena kita akan mengulasnya di sini. Mari kita bongkar. Yang pertama, Alisa Kotronada Munawwarah Wahid. Ia adalah anak sulung dari Gus Dur. Wanita yang akrab disapa Alisa Wahid ini lahir di Jombang 25 Juni 1973. SMA Negeri 8 merupakan tempat pendidikannya semasa bersekolah dulu. Ia juga merupakan juluan magister psikologi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Alisa begitu dikenal karena sumbangsinya di sektor sosial, khususnya tentang multikulturalisme, demokrasi dan hak asasi manusia, serta gerakan Muslim moderat di Indonesia. Selain menjabat Direktur Nasional Gus Durian Network Indonesia, dia juga sebagai Sekretaris Jenderal Gerakan Suluh Kebangsaan. Ia pernah ditunjuk Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai Duta Sustainable Development Goals Indonesia pada tahun 2019. Di Mei 2021 lalu, PT Unilever Indonesia Tbk atau UNVR menunjuk Alisa Wahid menjadi komisaris independen. Nah, Bediger, semasa hidup Gus Dur, ia pernah menyampaikan humor tentang 3 polisi jujur, dan hal itu juga turut di-share oleh masyarakat Maluku Utara di Facebook yang belakangan diketahui bernama Ismail Ahmad. Dengan unggahan itu, 3 di antara putri Gus Dur kompak memberikan sentilan di media sosial. Alisa sendiri menyampaikan hal ini di Twitternya. Ia berkata, "Pak Polisi, ada teladani dari pemimpin Anda semua. Mantan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, sekarang Menteri Dalam Negeri." Itulah yang Alisa sampaikan dengan melawan humor dan melakukan pembelaan kepada si Ismail. Dalam kiprahnya di kelompok Gus Durian, Alisa Wahid sangat memperhatikan semua masyarakat, utamanya bagi golongan rendah maupun penerapan hukum yang tak semestinya. Misalnya polemik aturan wajib berhijab di sekolah negeri Padang. Dengan adanya informasi yang beredar di internet, diperlihatkan siswi non-muslim dipaksa mengenakan hijab. Tentu hal ini langsung disoroti oleh putri sulung Gus Dur dari unggahannya di Twitter. Alisa menyampaikan aturan yang salah ini. Ia berkata, "Banyak yang tak paham, Mas. Dikiranya demokrasi malah mayoritas berkuasa. Karena itu kehendak atau kepentingan kelompok mayoritas yang digunakan untuk menyusun peraturan." Menariknya, salah satu alasan wajib berhijab di Padang yakni untuk menghindari gigitan nyamuk. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Habibul Fuadi mengatakan, minimal dengan menggunakan hijab, siswi tak lagi digigit nyamuk dan itu salah satu manfaatnya. Wah, ada-ada aja ya. Tapi aturan wajib jilbab ini telah berubah dan sekarang hanya diperuntukkan untuk siswi muslim saja. Kini Alisa lebih aktif di kelompok Gus Durian dalam kegiatan keagamaan dan sebagainya. Sekarang kita melangkah ke putri kedua Gus Dur, Zanuba Ariba Hapso Wahid atau yang lebih dikenal Yeni Wahid. Wanita kelahiran Jombang 29 Oktober 1974 ini pernah menekuni studi komunikasi visual di Universitas Trisakti Jakarta setelah lulus di SMA Negeri 28 Jakarta. Dia pun sempat menjadi wartawan. Dia pernah menjadi koresponden koran terbitan Australia, The Sydney Morning Herald dan The Eight, antara 1997 dan 1999. Dia juga bertugas di Timur Timur dan Aceh. Kemudian dia meninggalkan profesinya itu setelah ayahnya terpilih menjadi presiden keempat RI. Yeni juga pernah menempuh studi S2 di Harvard Kennedy School of Government di bawah beasiswa Mason setelah ayahnya tak lagi menjabat sebagai presiden. Di pemerintahan SBY, ia pernah menjabat sebagai staf khusus bidang komunikasi politik pada 2006. Namun Yeni akhirnya memilih mundur dari jabatan itu karena menghindari konflik kepentingan dengan partai politiknya saat itu, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa. Yeni sempat menjadi Sekretaris Jenderal PKB periode 2005-2010. Akan tetapi, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tahun 2008 memecat Yeni. Yeni juga sempat menjabat Ketua Umum di Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru dan menjabat sebagai Komisaris Independen PT Garuda Indonesia Tbk sejak Januari 2020. Oke, kita lanjut ke humor Gus Dur yang tadi ya. Soal humor 3 polisi jujur ini, cuma Yeni lah yang tak ikut serta menyentil seperti ketiga saudaranya itu. Tapi, kata gitu aja kok repot, mungkin udah melekat ya dari mendiang almarhum ayahnya ini. Nah,
Hal itu langsung diartikan dari ini apa maksud kata Gus Dur ini. Bahwa kata gitu aja kok repot, dibilangnya gampangin aja, jangan dipersulit deh ketika kita dalam menghadapi masalah. Imbuhnya saat diwawancarai Rossi di Kompas TV. Mengingat masa jabatan Gus Dur yang terbilang singkat, tentu mendapat perhatian dari beberapa kalangan. Jadi mengatakan kalau kita bicara soal orang NU memimpin dan lihat dalam sejarah, Gus Dur lah yang menjadi tolak ukur. Karena sejarah Indonesia 76 tahun merdeka, cuma 20 bulan saja NU yang pernah jadi pemimpin. Sisanya selalu Muhammadiyah. Bahkan Soekarno pun lebih ke Muhammadiyah dan parahnya di zaman Soeharto, NU tak mendapatkan peran. Pada 22 Desember tahun lalu, Yeni mengucapkan rasa syukurnya karena kedua calon Ketua Umum PBNU Muktamar NU ke-34 ini, yaitu Said Akil dan Yahya Stakuf, merupakan murid Gus Dur yang memiliki kemampuan menerjemahkan gagasan Gus Dur. Hal itu tentu memberi rasa kebanggaan bagi Yeni serta keluarga Gus Dur lainnya. Dari putri kedua Gus Dur, kita ke putri ketiganya, Anita Hayatun Nufus Wahid yang lahir di Jombang 29 November 1977. Dia adalah salah satu sosok penggerak Gus Durian, wadah gerakan non-politik praktis yang melanjutkan keteladanan Gus Dur. Dia memiliki gelar studi sarjana hubungan internasional, FISIP UI, dan Master of Art dalam Development Management, Ruhr Universität Bochum, Jerman. Kini, sederet jabatan diemban seperti Deputy Director Public Future Research Institute dan Supervisory Board Abdurrahman Wahid Center for Peace and Humanity, University Indonesia. Soal humor 3 polisi dari Gus Dur ini memang cukup kontroversial, makanya beberapa anaknya seperti Anita Wahid tak ketinggalan menyentil hal ini. Bahkan ucapannya juga penuh lelucon yang turut disebarkan di akun Twitternya. Ia berkata, kalau aku unggah ini aku bakal diperiksa nggak? Ada-ada aja ya. Mengingat aksi dari Ismail yang mengundang perhatian masyarakat karena sempat dipanggil oleh pihak aparat Polres Kepulauan Sula, Maluku Utara. Tapi pada akhirnya, ia diizinkan pulang dan meminta maaf di depan kepolisian. Info terbaru nih, Anita masuk di bagian unsur Dewan Penasehat Keamanan TikTok Asia Pasifik, salah satu platform media sosial yang sedang digandrungi masyarakat saat ini. Anita juga dikenal sebagai inisiator gerakan sejuta tes antigen dan Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Dan yang terakhir, putri bungsu dari Presiden RI keempat, Inayah Wulandari Wahid, adalah wanita kelahiran 31 Desember 1982 atau yang akrab disapa Naya. Ia merupakan pendiri Positive Movement, organisasi yang bergerak di bidang sosial dan fokus pada isu tenaga kerja Indonesia hingga hak asasi manusia. Dia aktif di dunia teater saat kuliah di jurusan Sastra Indonesia Universitas Indonesia. Bisa dibilang cuma Naya lah yang berbeda dari ketiga saudaranya. Dia pernah bermain wayang orang dan menjadi pembawa acara di stasiun televisi swasta nasional. Kemudian dia beberapa kali juga pernah menyuguhkan humor ayahnya melalui lawak tunggal atau yang kita kenal stand up comedy. Tak hanya itu, Inayah juga pernah terlibat dalam sinetron komedi di stasiun televisi swasta berjudul Oke Jack. Di sini dia berperan sebagai pengemudi ojek. Dari isu humor 3 polisi jujur tadi, Nayla yang terlebih dahulu menanggapi hal itu. Di mana dalam unggahannya di Twitter merepost unggahan berita tirto.id, seorang warga dipanggil polisi karena unggahannya di Facebook berupa kutipan lawakan Gus Dur yang isinya hanya ada 3 polisi jujur di Indonesia, yaitu patung polisi, polisi tidur, dan Jenderal Hugeng. Lalu Naya memberi caption, "Lah, yang dipanggil kok mengkuot? Panggil yang bikin joke dong pak." Wah, anaknya lebih tajam juga ya balas jokesnya. Dari tahun 2020 lalu, Inayah Wahid dan ibunya yang pernah tampil di YouTube Deddy Corbuzier membahas mengenai kontroversial hijab. Di sini yang mengaku heran terhadap justifikasi bagi wanita muslimah yang tak memakai hijab itu belum mendapatkan hidayah. Padahal, katanya istri-istri ulama terdahulu, nyai atau istri pendiri Nahdlatul Ulama ada yang tak mengenakan kerudung. Bahkan pejuang perempuan R.A. Kartini pun tak berhijab. Makanya, apakah mereka juga disebut belum mendapatkan hidayah? Ada yang tahu, Bedikers?